Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita bahas secara cepat, yaitu materi terjemah Al-Quran. Eh, kita masuk di bagian A, sekilas tentang sejarah terjemah Al-Quran. Di sini, sebelum berkembangnya bahasa Eropa modern, yang berkembang di Eropa adalah bahasa Latin. Oleh karena itu, terjemah Al-Quran dimulai ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu dilakukan untuk keperluan biaya Qurani kira-kira tahun 1135. Al-Quran juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa selain Eropa seperti Afrika hingga Jepang dan berbagai bahasa di Kepulauan Timur. Juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada pertengahan abad ke-17, yang seorang ulama dari Singkil, Aceh, yang bernama Abdul Rauf Fansuri. Uh, Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Walau mungkin terjemahan itu ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum bersempurna. Namun, uh, hingga pada saat ini kita bisa mendapatkan berbagai terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan sangat mudah dan bermacam-macam versi. Yang jelasnya tujuannya untuk supaya kita di Indonesia bisa memahami uh, isi dari Al-Quran tersebut. Nah, di pengertian terjemah itu sendiri, kata terjemah ditinjau secara bahasa dalam kurung etimologi berasal dari bahasa Arab terjemah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Fasara wa sayraba bilisanin akhar, kemudian kemasukan tak marbutah menjadi terjemah yang artinya pemindahan atau penyalian dari suatu bahasa ke bahasa lain. Naqal min likbatin ila ukhra. Adapun ditinjau secara istilah terminologi, menurut Al-Zarqani kata terjemah memiliki beberapa pengertian. Kita bisa di sini ada 4 pengertian, yaitu satu, menyampaikan suatu ungkapan pada orang yang tidak tahu, dua, menafsirkan sebuah ucapan dengan ungkapan dari bahasa yang sama, ketiga, menafsirkan ungkapan dengan bahasa lain, empat, memindah atau mengganti suatu ungkapan dalam suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Bagian C, macam-macam terjemah. Dalam ranah ulum Al-Quran, terjemah terbagi menjadi dua macam. Satu, terjemah harfiah atau terjemah lafziyah. Dua, terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah itu sendiri adalah memindahkan suatu isi ungkapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan bentuk atau urutan kata-kata dan susunan kalimat aslinya. Yang kedua, terjemah tafsiriyah adalah menerangkan sebuah kalimat dan menjelaskan artinya dengan bahasa yang berbeda tanpa mempertahankan susunan dan urutan teks aslinya, dan juga tidak mempertahankan semua makna yang terkandung dalam kalimat asli yang diterjemah. Nah, untuk bagian D-nya, perbedaan dan persamaan antara terjemah tafsiriyah dan tafsir. Terdapat sejumlah perbedaan antara terjemah tafsiriyah dan tafsir. Untuk perbedaan bahasa, bahasa tafsir seringkali menggunakan bahasa yang sama, sementara bahasa terjemah tafsiriyah harus dengan bahasa yang berbeda. Yang kedua, pembaca karya tafsir bisa memperhatikan rangkaian dan susunan teks asli beserta arti yang ditunjukkan di samping teks terjemahannya, sehingga dia bisa menemukan kesalahan-kesalahan yang ada sekaligus meluruskannya. Adapun persamaan baik terjemah tafsiriyah maupun tafsir adalah bahwa kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk menjelaskan. Terjemah tafsiriyah menjelaskan makna dari bahasa yang tidak dipahami melalui bahasa lain dapat dipahami, sedangkan tafsir menjelaskan sesuatu maksud yang semua sulit dipahami menjadi mudah dipahami. Nah, untuk menjadi seorang penerjemah Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yaitu satu, penerjemah haruslah seorang muslim, sehingga tanggung jawab keislamannya dapat dipercaya. Kedua, penerjemah haruslah seorang yang adil dan thiqah, karenanya seorang fasih tidak diperkenankan menerjemahkan Al-Quran. Tiga, menguasai bahasa Arab dengan sangat baik. Juga menguasai bahasa terjemah sangat baik pula. Empat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran dan memenuhi kriteria sebagai mufasir, karena penerjemah pada hakikatnya adalah seorang mufasir. Untuk hukum terjemah Al-Quran, yaitu ada dua hukum. Hukum terjemah harfiah, kemudian kedua, hukum terjemah secara tafsiriyah. Secara harfiah, tidak ada keharaman dari Al-Quran dengan terjemah harfiah sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya. Kedua, secara tafsiriyah, penafsiran Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat, kemudian diterjemahkan dengan penuh kejujuran dan kecermatan. Maka cara demikian dinamakan dengan terjemah tafsiriyah. Dalam arti mensyarahi atau mengomentari perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Adapun urgensi terjemah Al-Quran, yaitu di sini kita bisa baca Al-Quran diterjemahkan dalam
berbagai bahasa di dunia termasuk juga ke dalam bahasa Indonesia dengan tujuan agar umat Islam yang tersebar ke seluruh Nusantara dapat memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran. Terjemah Al-Quran juga dapat membantu para penghafal Al-Quran dan menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran lebih mudah dengan memahami ayat yang sedang dihafalkan. Selain itu, dengan terjemah sebagai Muslim, kita dapat menambah banyak kosakata yang dapat kita hafalkan sekaligus mempelajari bahasa Arab dan membantu penceramah dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada pendengar saat kuliah 7 menit atau kultum sehingga lebih mudah dipahami. Ya, demikian untuk penjelasan materi terjemah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.